Ini nilai hidup yang ingin saya jelaskan untuk Bapak Ibu yang bukan orang Papua, bahwa bekerja di tanah ini tidak Anda mendapati sesuatu yang lebih, tapi kelebihan dari pengabdianmu akan diberikan oleh Tuhan ketika Anda keluar dari tanah ini. Baru Anda mengerti bahwa kenapa Tuhan membawa Anda dan saya menjadi pemimpin di tanah ini. Memanjatkan puji dan syukur, saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua secara resmi membuka evaluasi kinerja. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua melakukan kegiatan yang rutin dilaksanakan dalam mengakhiri tahun kinerja. Kegiatan ini dikemas dalam acara evaluasi kinerja dan refleksi akhir tahun 2021. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua menghadirkan sejumlah pejabatnya pada kegiatan dimaksud, diantaranya pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, serta kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan juga keimigrasian seluruh Papua. Kegiatan yang bertajuk evaluasi sekaligus merefleksikan kembali kinerja aparatur sipil negara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua. Kegiatan pembukaan dilaksanakan di Hotel Horizon Kota Jayapura yang berada di jantung Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pada gelaran acara tersebut, sebagai pelejit kinerja dari jajaran, diberikan penghargaan kepada unit pelaksana teknis, baik pemasyarakatan maupun keimigrasian yang berprestasi serta melakukan inovasi dan target yang tercapai. Dalam kegiatan tersebut, beberapa kepala unit menerima penghargaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Kegiatan evaluasi kinerja dan refleksi ini juga ditayangkan secara online melalui media telekonferensi sehingga bisa disaksikan oleh seluruh pegawai Kemenkumham yang ada di 19 UPT di Tanba Kanwil dengan total keseluruhan 20 yang ada di lingkungan kantor wilayah Papua. Untuk mengevaluasi pelaksanaan capaian kinerja tahun 2021 dan menyusun langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan target capaian kinerja tahun 2022. Kita tidak mungkin mengevaluasi kita sendiri tanpa ada evaluasi dari pusat. Evaluasi akhir tahun kinerja kantor wilayah Kemenkumham Papua juga menghadirkan awak media untuk menjelaskan kinerja yang telah dilaksanakan dengan capaian-capaian juga tantangan yang dihadapi sepanjang tahun kinerja 2021. Kepala Kantor Wilayah didampingi 2 orang kepala divisinya menjelaskan hal tersebut agar masyarakat sebagai pemegang kedaulatan di negara Republik ini pun mengetahuinya. Isu yang tengah muncul diantaranya berkaitan pelayanan hukum dan HAM di tanah Papua, penerimaan remisi Natal bagi warga binaan pemasyarakatan Kristiani tahun 2021 pada Desember ini, dan 6 orang warga negara asing asal Cina yang ditangkap di kampung sewa distrik Wapoga, Kabupaten Maropen pada 16 Desember 2021 lalu. Dilanjutkan dengan paparan pertama yang disampaikan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Yan Setiadi tentang penguatan sistem pengendalian intern pemerintah dan juga manajemen risiko bagi jajaran baik di lapas maupun keimigrasian dan juga kantor wilayah. Penting juga bagi jajaran untuk mendapatkan penguatan terkait evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Kanwil Papua. Disampaikan langsung ahlinya Aulia Iksan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Papua. Kegiatan ini dilanjutkan kembali pada malam harinya bertempat di Hotel Horizon Kota Raja yang berada di Abepura. Pada kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan dan juga Kadif Keimigrasian menyaksikan dan mendengar langsung paparan berupa materi video dan slide tayangan atas capaian kinerja selama setahun
di 19 satuan kerja yang tersebar di seluruh Papua. Penyampaian itu disampaikan langsung masing-masing kepala UPT pemasyarakatan dan juga keimigrasian. Kemudian dievaluasi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Divisi Imigrasi dengan kesimpulan oleh Antonius M. Ayorbaba selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua sebagai penutup rangkaian kegiatan di hari pertama Kamis 16 Desember 2021. Tugas Kakanwil lah yang akan membahas dan memproses semua yang berkaitan dengan fasilitatif administratif. Tugas Anda berkaitan dengan teknis substantif untuk mengerjakan capaian-capaian kinerja berdasarkan tusi Direktorat Jenderal masing-masing. Memasuki hari kedua kegiatan, tetap dengan semangat yang sama, peserta yang notabene kepala satuan kerja di Papua kembali mendapat materi serta penguatan strategi melaksanakan kinerja di tahun 2022 mendatang. Pemateri kali ini berawal dari Inspektur Wilayah 3, Khairuddin, tentang penguatan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Dilanjutkan materi berkaitan dengan penguatan tusi keimigrasian disampaikan oleh Sesdit Keimigrasian, Sairoji. Juga peserta mendapatkan materi yang ketiga dari Kepala Bagian Perencanaan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Materi serta penguatan terus berlanjut guna mendukung kinerja Satuan Kerja dan Kanwil Papua. Kali ini materi datang dari staf ahli Menteri Bidang Sosial oleh Min Hussein dengan menyampaikan sejumlah strategi dalam mencapai target kinerja di tahun baru di tahun 2022. Pada malam harinya sebagai materi penutupan pada hari kedua, Yan Faldi Yanuar, Kepala Subbagian Pembinaan dan Penghargaan Pegawai Sekretariat Jenderal Kemenkumham Republik Indonesia menyampaikan materi berkaitan dengan penyusunan sasaran kinerja pegawai berdasarkan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Mengawali hari ketiga kegiatan evaluasi kinerja dan refleksi akhir tahun, peserta mendapatkan materi oleh Ida Asep Sumarah, Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham Republik Indonesia pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Timur. Sementara itu, Kepala Biro menyampaikan langsung dari kota Surabaya melalui daring pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Materi penguatan ini berkaitan pengelolaan anggaran dan perencanaan yang baik menuju kinerja Kemenkumham pasti dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua pasti TIFA di tahun 2022. Sekaligus pada hari ketiga ini seluruh rangkaian kegiatan evaluasi dan refleksi akhir tahun ditutup oleh Kakanwil Kemenkumham Papua. Sebelumnya paparan dan evaluasi juga disampaikan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kusnali dengan materi dan tampilan video disusul Kadif Imigrasi Novianto Sulastono dilakukan untuk memberikan penguatan kepada jajaran pemasyarakatan dan juga keimigrasian. Dilanjutkan pelaksana tugas Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Habel Wai selaku Kabid Pelayanan Hukum dan kemudian oleh pelaksana tugas Kepala Divisi Administrasi Dina Aplena Kabak Umum sebagai kesimpulan dan evaluasi atas kinerja jajaran sepanjang tahun 2021. Kakanwil juga menyampaikan materi dan penegasan-penegasan terkait kedisiplinan kerja profesional, akuntabel, sinergitas, transparan, dan bekerja harus inovatif. Bapak Ibu yang mungkin sudah lama di Papua pasti akan merasa jenuh dan lelah dengan kegiatan ini, karena saya tahu baru kegiatan ini saya lakukan di tahun ini untuk Papua dan Papua Barat sudah kita lakukan. Ini saya ingin menegaskan bahwa apa yang kita lakukan memang harus memaksa kita untuk bisa serius, sehingga kita tidak saja membuat program dan kegiatan yang hanya menghabiskan anggaran, tapi output dan outcome dan dampaknya itu tidak kita bisa ukur capaian kinerja kita, sehingga prospek dan perspektif kita untuk berkinerja di tahun yang baru nanti harus benar-benar kita rubah.
Untuk itu, usul konkret saya kepada teman-teman di divisi admin khusus perencanaan untuk kegiatan yang sama di tahun 2022. Kalau saya masih kanan di sini, maka waktunya ditambah 1 hari dari 3 hari menjadi 4 hari. Ini nilai hidup yang ingin saya jelaskan untuk Bapak Ibu yang bukan orang Papua, bahwa bekerja di tanah ini tidak Anda mendapati sesuatu yang lebih, tapi kelebihan dari pengabdianmu akan diberikan oleh Tuhan ketika Anda keluar dari tanah ini. Baru Anda mengerti bahwa kenapa Tuhan membawa Anda dan saya menjadi pemimpin di tanah ini. Jadi kerja untuk melayani itu membutuhkan komitmen dan kerja keras kita bersama. Lanjut. Tanpa disiplin, apa yang kita cita-citakan tidak akan terwujud. Karena disiplin berakar dari karakter kita. Jadi mari kita berupaya semaksimal mungkin, kita yang hari ini menjadi pemimpin, mendisiplinkan diri kita. Dan kita juga tidak harus marah kalau memang kita tidak disiplin. Terus ada ASN kita yang sampaikan dan bicara, kita harus terima lah, legowo lah kalau kita tidak disiplin. Makanya saya kalau tidak apel atau terlambat apel, saya beritahu untuk Kadin, tolong pimpin apel, saya terlambat karena ada pekerjaan dan tanggung jawab saya yang harus saya lakukan. Juga penayangan video capaian kinerja serta sebagai bentuk komitmen dalam berkinerja menuju 2022, seluruh kepala satuan kerja se-Papua juga Unti Pratama jajaran kantor wilayah Kemenkumham Papua menandatangani 9 janji kinerja yang akan dilaksanakan pada 2022 mendatang. Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Tanah Merah, di mana selama saya mengikuti kegiatan evaluasi capaian kinerja di tahun 2021, banyak hal yang kami terima dan itu sebagai suatu masukan bahkan dorongan dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab di 2022. Saya bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Jayapura. Dalam waktu kurang lebih 3 hari ini kita telah mengikuti evaluasi target kinerja juga refleksi akhir tahun, dan kegiatan hari ini sangat membantu kita untuk bagaimana kita merubah pola bekerja kita dalam unit pelaksana teknis, dan apa yang output yang kita dapat di hari ini sangat membantu kita. Dan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua, Bapak Antonius Matius Baba, ini adalah salah satu hal yang baru. Walaupun ini sudah beberapa kali sudah berjalan, tetapi ini hal yang baru, dan walaupun menguras tenaga dan waktu kita, tetapi kita mendapat output yang sangat baik. Terima kasih. Secara pribadi kami menilai kegiatan capaian kinerja dan refleksi akhir tahun yang digagas oleh Bapak Kanwil yang melibatkan semua divisi dan juga UPT yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Ini satu hal yang positif, sehingga melalui kegiatan ini kita bisa menilai sampai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan, output dan outcome yang bisa kita rasakan, kita lihat terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan di tanah Papua. Jadi pertama berkaitan dengan evaluasi capaian kinerja dan refleksi akhir tahun. Saya selaku Kanwil menegaskan
dan mengingat untuk semua jajaran Pimpi Pratama di kantor wilayah dan semua KUPP pemasyarakatan dan organisasi. Pahami dan pelajari dengan baik apa yang menjadi ketegasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM melalui visi misi Presiden dan Wakil Presiden, tata nilai Kementerian Hukum dan HAM, dan juga semua program-program strategis Kementerian Hukum dan HAM yang sudah ditegaskan oleh pimpinan tinggi media dan semua pimpinan tinggi media di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal yang kita identifikasi dari semua penyampaian materi baik di hari pertama sampai dengan kegiatan di hari ini terakhir, dirumuskanlah 6 kesepakatan bersama yang akan kita lakukan di tahun 2020. Kita percaya bahwa komitmen bersama ini harus dikerjakan secara bersama-sama, karena dengan kebersamaan dalam mewujudkan capaian kinerja yang kita sepakati, kita yakin dan kita optimis kinerja Kementerian Hukum dan HAM di kantor wilayah Papua semakin pasti, dan kita juga dapat mewujudkan kinerja kantor Kemenkumham Papua pasti tiba. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Kami Kemenkumham Papua. Kami Kemenkumham Papua. Tim Liputan Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengabarkan dari Jayapura.